Shalom, saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu jemaat maupun simpatisan Gereja Baptis Indonesia Depok, maupun Bapak Ibu Saudara yang kebetulan menonton video ini, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema yang diusung Gereja Baptis Indonesia Depok di bulan Desember, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 14, yaitu menerima kemuliaan Allah yang telah dinyatakan. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun, dan kami menyambut Tuhan akhir tahun ini dengan penuh dengan sukacita. Kami serahkan Tuhan, pada kali ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati supaya firman yang dinyatakan bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam nama-Mu. Amin. Renungan pada kali ini saya beri judul Kota Kecil Bethlehem yang diambil dari Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6 saya akan bantu Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar kota Bethlehem, yang pasti kita ingat adalah sebuah kandang domba di mana Yesus lahir. Ya, kota Bethlehem sendiri adalah sebuah kota yang terletak di selatan Yerusalem sekitar 9 km. Dan kota ini memiliki makna rumah roti. Mengapa demikian? Karena di kota ini banyak sekali ladang gandum, dan kita tahu bahwa gandum adalah bahan baku untuk membuat roti. Ya, tetapi saya mau angkat kota Bethlehem ini dari situasi-situasi yang disaksikan kota Bethlehem terhadap kejadian yang terjadi oleh bangsa Israel. Ya, kita tahu Bethlehem ini beberapa kali disebutkan di Perjanjian Lama. Dan berdasarkan situasi tersebut, Bethlehem ini disebut sebagai kota kesukaran. Ya, mengapa? Karena ada beberapa kesukaran yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di kota Bethlehem. Kesukaran pertama dialami oleh Yakub ketika ia harus menguburkan Rahel, istri terkasihnya, di kota Bethlehem. Kita tahu bahwa Rahel mengalami kesulitan saat bersalin anaknya yang terakhir, yaitu Benyamin, dan ia harus menghembuskan nafas terakhir dan dikuburkan di kota Bethlehem. Lalu kesulitan lainnya juga dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka berperang dengan suku Benyamin. Ya, walaupun mereka bersaudara, tetapi karena kesalahan yang dilakukan oleh suku Benyamin, bangsa Israel bersumpah bahwa mereka tidak akan menikahkan anak perempuan mereka kepada suku Benyamin, kecuali orang-orang yang tinggal di Yabes Gilead. Bethlehem juga menyaksikan kesukaran Naomi. Ketika Naomi bersetarut harus pulang dari Moab ke Bethlehem, ia menyatakan kesukaran yang dialaminya karena kehilangan suami dan kedua anaknya. Ia menyebut dirinya marah karena Allah menimpakan hal-hal yang pahit kepada dirinya. Lalu kesukaran terakhir yang dialami oleh bangsa Israel yang disaksikan oleh Bethlehem adalah latar belakang pembunuhan bagi bayi usia 2 tahun ke bawah di bawah pemimpinan Herodes. Ya, banyak sekali kesukaran yang dialami bangsa Israel di kota Bethlehem. Tetapi Bethlehem juga menyaksikan kemuliaan. Kemuliaan pertama disaksikan oleh seorang janda menantu dari Naomi, yaitu Ruth. Ya, Ruth ada seorang janda yang sangat kekurangan. Bahkan untuk menghidupi dirinya dan mertuanya, ia harus mengambil gandum-gandum yang jatuh di ladang. Nah, tetapi Bethlehem juga menyaksikan bahwa Ruth sebagai janda kekurangan sangat dikasihi oleh seorang yang mempunyai ladang gandum, yaitu Boas. Statusnya berganti dari janda menjadi seorang istri pemilik ladang gandum. Lalu Tuhan juga menyatakan kemuliaannya bagi Daud.
di Bethlehem, di mana Bethlehem tempat kelahiran Daud dan juga tempat di mana Samuel mengurapi Daud menjadi raja bagi Israel. Kemudian yang paling terkenal, Bethlehem sebagai saksi kemuliaan di mana Yesus lahir. Peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir. Dan kita tahu Bethlehem adalah kota kecil, tetapi kota itulah yang ditunjuk Allah sebagai tempat kelahiran seorang pemimpin yang besar, yaitu Yesus Kristus. Allah merencanakan segala sesuatunya agar nubuatan ini terjadi. Bagaimana tidak, Yusuf dan Maria seharusnya dapat melahirkan Mesias dengan nyaman di Nazaret. Tetapi karena ada sensus, mereka harus mendaftar di tempat asal Yusuf, yaitu Bethlehem. Ya, Maria dengan keadaan hamil tua harus mengalami kesulitan dalam perjalanannya sampai ke Bethlehem. Lalu Allah juga merencanakan kelahiran Yesus bukan di penginapan yang mahal ataupun mewah, tetapi di sebuah kandang domba. Walaupun demikian, kemuliaan Mesias tidak bisa tertutupi oleh dua kejadian tersebut. Ketika Yesus lahir, para tentara surga, para malaikat Allah bernyanyi memuji muliakan Tuhan. Kemudian para gembala juga datang menyembah kepada Yesus. Selain itu, orang Majus dari timur datang membawa persembahan yang terbaik untuk bayi Yesus. Semua hal ini menunjukkan bahwa Mesias adalah Tuhan yang mulia, dimuliakan baik makhluk di bumi maupun di surga. Dimuliakan baik itu orang-orang yang tidak terpandang maupun orang-orang yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Itulah kejadian kelahiran Yesus Kristus. Bethlehem menyaksikan banyak sekali kejadian yang terjadi di umat Israel, bahkan sampai kelahiran Yesus Kristus. Kita pun juga demikian. Kita juga menyaksikan segala hal yang terjadi di hidup kita oleh karena pimpinan Tuhan. Kita mengalami keselamatan karena Yesus lahir di kandang domba yang hina, dan Ia pun juga rela mati untuk menebus dosa kita, umat manusia. Kita sebagai orang percaya bisa menjadi saksi yang hidup, yang mewartakan kabar sukacita ini ke semua orang, bahwa Yesuslah yang layak disembah. Yesuslah juru selamat dunia. Hanya Yesus yang dapat membawa kita ke kemuliaan kekal, yaitu surga. Mari kita wartakan itu senantiasa sepanjang kita hidup, dan jangan pernah berhenti, karena itulah sebagai tanda bahwa kita menyambut kelahirannya di sebuah kandang domba di kota kecil Bethlehem. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami belajar Tuhan, bagaimana sebuah kota kecil Bethlehem yang tidak terlalu dipandang seperti Yerusalem, tapi Engkau buat menjadi kota yang begitu istimewa karena ia menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kelahiran-Mu sebagai nubuat yang nyata bagi seluruh orang percaya bahwa Engkaulah juru selamat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang satu-satunya membawa kami ke dalam kemuliaan yang kekal, yaitu surga. Berkati kami ya Tuhan, sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup, tetap mewartakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup, juru selamat yang mampu menebus dosa umat manusia. Berkati Tuhan supaya kami juga menjadi Bethlehem-Bethlehem-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.